Balik lagi. Ganti host. Oke guys, jadi tadi kita udah sharing dikit tentang pengalaman-pengalaman kita. Iya bener. Dan sebenarnya kalau gue lihat-lihat ada dua sih output dari overthinking ini, dampaknya ya. Oh iya benar. Bisa negatif, bisa juga positif pak. Tapi kita mau ngebahas dulu nih dampak negatifnya. Apa yang lu pengen jadinya nyimpan gitu nggak maksimal. Iya, bener. Performance lu nggak maksimal. Bisa jadi gangguan psikologis ke lu nggak sih? Nah iya tuh. Jadi yang di awal kita bahas kepikiran, akhirnya kesehatan kita nurun. Stres. Stres. Gue rasanya sih ini tentang masalah apapun ya. Iya. Gue overthinking akan hal sesuatu tuh jadi kayak kepikirannya tuh bener-bener kacau gitu. Padahal sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Cuman karena guanya yang lebay, overthinkingnya terlalu merajalela, jadi gitu. Dampaknya Apa ke perilaku? Iya, ke perilaku gue jadi kayak bengong sendiri, kayak tiba-tiba kepikiran apa, sedih. Padahal belum tentu sedih itu ceritanya. Lu lagi ngapa-ngapain terus sebenarnya nangis gitu, pernah nggak sih? Enggak, Din. Wah, seriusan? Tidak sampai situ. Drakor sekali ya. Oh, kali aja gitu, Pak. Tapi ini bener. Lu pernah nggak sih? Tapi kalian pernah nggak sih? Maksudnya gitu aja. Dilempar. Iya. Jadi gue bahkan di kantor juga jadi kayak gitu tuh, men. Jadi kayak gue Ganggu pekerjaan lu banget. kalau kerjaan gue banget, kayak gue lagi apa ya, lagi ngerjain yang sama sekali gak ada sangkut pautnya, jadi kepikiran, jadi kayak nanti kalau gue begini gimana ya, padahal gue lagi kerja gitu. Itu bener-bener emang ganggu banget sih. Berarti tadi ada dari kesehatan bisa dampak negatifnya, dari psikologi sendiri. jadi suka bengong apa, bisa jadi lu begadang juga, Nah, iya, iya. jadi Jadi susah tiba-tiba tidur. nangis sendiri, Dit, yang waktu itu. Ini orang emang hoax. Ya itu guys contoh-contoh dampak dari yang sisi yang negatif ya. Tapi ada juga dampak positifnya. Nah, itu. pastilah. Ada dampak positifnya. Jadi kayak misalkan gini, di saat lu sekali salah, lu pertama kali ngelakuin itu udah lu salah, next time ya saat lu ngelakuin itu lagi, lu jadi bisa mempersiapkan yang lebih baik gitu loh. Jadi overthinking lu bukan lagi overthinking yang gue bisa apa enggak, tapi overthinkingnya lebih ke apa yang harus gue siapin supaya lebih baik. Jadi ada cari solusi lain. Iya, jadi sudut pandangnya jadi beda tuh. Gue sih pernah ngalamin sih, kayak gue dulu pernah sempet ini bukan debat kusir. Gue sudah tahu, gue membaca pikiran kalian. Waktu gue SMA, gue pernah ikut debat. Jadi ini sebenarnya bagian dari mata pelajaran bahasa Inggris, Oke. debat bahasa Inggris. Gue sempet kepikiran karena gue ngerti bahasa Inggris, tapi gue nggak bisa ngomongnya, gue nggak pede gitu loh. Masalah semua orang kayak gitu. Iya, iya. Yang sosok bahasa Inggris. Kayak yang bukan dari barat, kayak masalahnya gitu ya. Iya. Which is Aku ngerti, cuma nggak bisa ngomong. Iya nggak bisa ngebalesnya gitu loh. Dan gue yang gue pikirin saat itu gimana caranya, gue nggak bisa debat, namanya debat. Gue ngerti yang dia omongin, gue gimana masa gue senggol kanan gue, tolong bilangin dong, nggak mungkin kan. Yang gue lakuin bukan gue mikir lagi bisa apa enggak, tapi yang gue lakuin gimana caranya supaya gue lancar gitu, orang pas ngomong sama gue bisa ngebalesnya gitu. Akhirnya gue searching di internet, di YouTube, debat-debat bahasa Inggris kayak gimana. Di situ sih gue jadi, oh ternyata ada juga yang kayak gini dan dia pede aja gitu. Jadi daripada gue mikir bisa apa enggak, gue lebih yang gue pikirin tuh gimana caranya gue bisa gitu. Itu sih salah satu dampak positifnya dari gue. Iya. Dari kalian gimana? Yang gue lihat dari ini sih ya itu, jadinya lu bisa mempersiapkan, kayak lu mempertimbangkan gitu, kayak kemungkinan dari terburuk yang bakal terjadi saat lu ngelakuin sesuatu, lu bakal siap nih. Kayak, wah kalau misalkan gue ngelakuin ini jangan sampai gue bakal ngerusak hal itu, kayak gitu. Kan saat nikah akhirnya dia usaha nih, kayak gue harus nyari apa, Nyari referensi lagi. Iya, kayaknya gitu. Jatuhnya plan B nggak sih? Iya. Ah iya, bisa dibilang kalau lu punya plan A-nya nih kayak overthink lu nih, tapi lu punya
saat lu overthink lu jadi positif, lu punya plan B-nya. Iya. Jadi bisa Jalan nge-backup keluar. overthink lu yang plan A-nya itu, cuy. Lu Gua gimana langsung. Bang? Ada contoh kah? Kalau gua, menurut gua dampak positif dari overthinking itu sendiri, gua jadi punya bermacam-macam perspektif. Jadi perspektifnya lebih luas gitu. Jadi gua nggak merasa dari gua doang yang kayak begini, tapi gua lihat juga nih keadaan sekitar gimana. Kayak misalnya karena gua main drum walaupun gak jago, gua selalu mikir tuh kalau gua main untuk pelayanan, gua selalu masukin, kan ada tuh namanya fill in. Kalau kita main tengah-tengah lagu gitu. Iya. Gue pengen masukin banyak. Tapi kan kalau yang ngedenger kan juga kayak Oh, dari sudut apaan pandang yang denger nih, belum tentu. Iya, gue mikirnya ntar nih yang denger keganggu ya kalau gue bunyiin ini kenceng-kenceng, Iya. kalau gue bunyiin ini banyak-banyak. Emang nggak bisa juga sebenarnya. Enggak, tapi lebih ke situ. Gue lebih jadi memperhatikan ini keadaan Ya, mempertimbangkan. mempertimbangkan orang-orang lihat gue tuh gimana Iya. mainnya. Jadi gue memprioritaskan karena gue ini mengiringi, jadi ya gue main secukupnya, Iya, iya, main iya. on point gitu. Jadi Itu dalam hal pelayanan ini. Kalau dari gue sih dampak positifnya lu jadi lebih detail untuk kayak apa ya, mempertimbangkan sesuatu kayak yang Adit bilang. Kayak gue contoh, gue singer nih, gue takut suara gue kecil kan. Oh, iya. Terus gue jadi yang pasti cek sound dulu dong, kayak sebelum. Ah, iya. Oh, iya, iya. itu. Jadi lebih detail ya prepare-nya. Iya. ya. pada untuk hal-hal kecil kali ya. Iya. Benar. Jadi itu ya guys, gak cuma dampak negatif dari overthinking ini, tapi juga ada dampak positifnya. Betul. Tapi bukan berarti Kita ngizinin iya Anda kita untuk overthinking. Yang kita izinin ya bawa itu ke dampak positif. Jangan sampai yang ke dampak negatifnya tadi yang udah kita sebutin. Karena bagus banget ya, jadi prepare lu lebih baik. Betul, betul banget. Yang gue mau nambahin dikit nih, Hmm. perspektif, masalah perspektif. Kadang kayak gue tadi, gue ngerasa gak bisa, tapi gue ngeliat orang lain yang lebih pede, akhirnya gue jadi, oh ternyata nggak apa-apa, termotivasi. Benar. Itu ngaruh ke perspektif juga sih, kayak Oh, lu. lebih jauh dari gua bisa. Berarti gua harus lebih bisa dari orang ini. Iya, Yes. Yes, betul. Betul. iya, jadi pokoknya dia aja bisa gitu loh. Nah, bisa, kenapa aku Jadi enggak? di situ lu bisa ke boosting juga. Perlu solusi nggak sih kalau misalnya untuk teman-teman kita yang sedang mengalami overthink? Ya mungkin yang malam ini nih, malam minggu nih. Ah, iya. Iya, Overthinking, aduh. ya ampun. Geluduk nih padahal mau jalan. Iya, hujan malam Pacaran. ini. Pasti hujan. Buat anda yang Jangan keluar. Jangan keluar. Corona, Ibadah Anda ibadah. Ada sih, udah pasti ada. Terutama kita anak-anak muda Kristen gitu, anak-anak Tuhan. Seharusnya ya cara mengatasinya, Ke Tuhan. iya balik ke Tuhan gitu. Kayak Gua mention di awal kan kayak gua pertama kali WL gemeteran banget, tapi pas saat gua sujud, gua serahin, di situ gua dapet ketenangan. bener. Di situ kuncinya guys. Cara mengatasinya tuh menurut gua, lu pikiran lu harus tenang dulu. Di saat pikiran lu tenang, pasti apa yang lu persiapin sebelumnya itu pasti Kebantu. keinget gitu loh. Nah, lu iya. pasti lancar lah istilahnya. Otak lu encer sebutannya. Oh, iya benar. Encer banget tuh otak. Bubur. Sama ada sih komponen dikit ya. Menurut gua sih yang penting sebenarnya udah di-mention sih tadi. Iya, Yaitu mindset. Jadi Oh, lu iya. harus kayak melatih pikiran lu untuk nge-overcome ketakutan itu. Wah keren tuh. Bukan overthink, tapi Tapi overcome. Wow, dapat judul. Gila. Thank you. Ketakutan sama kekhawatiran lu cuy. Kayak lu harus buang itu jauh-jauh banget. Biar lu nggak usah overthink. Banyak pikiran positif sih. iya. Jangan lu ngikutin negatifnya sih. Jangan terlalu ribet lah itu. Iya, jangan terlalu ribet, hidup tuh simple. Simple. Anda yang membuat itu semua rumit. Nah. Ya. Sebenarnya ya kayak menurut gua ada lagi sih, nggak cuma dari diri sendiri doang, tapi kita nih sebagai teman-teman yang punya kawan, pasti punya kawan dong, yang mengalami overthink tuh, kalau bisa kita support, Iya. kayak secara mental sama fisik gitu, Iya. nggak cuman kayak kayak gimana ya? Kayak
dia lagi overthinking, ya udah itu Iya, urusan nggak, dia. Urusan kayak dia, biarin wah, lah, itu jangan gitu. sih, jangan begitu. Jadi support system. Iya. buat teman lu sendiri. Support system itu keren Iya. banget. Over support. Dari semua cara-cara tadi yang kita sebutin, ya paling ampuh sih balik ke firman Tuhan sendiri sih. Itu benar. Karena udah tertulis jelas banget ini di Matius 6 ayat 34, gua mention. Jadi sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Wih, itu udah clear banget Udah ya. jelas banget, jelas banget. Udah tuntas udah. Dan Bapak Gembala Sidang kita itu sering banget mention di tiap khotbahnya di Alkitab itu ada 365 kata yang bunyinya jangan takut. Kalian bisa cek, koreksi gua kalau gua salah, tapi ini selalu di-mention. Ini menurut gua nunjukin kalau bahkan Tuhan sendiri pun tahu anak-anak ini tuh anak-anaknya tuh pasti mengalami masa-masa overthink. Jadi dia tulis di firman-Nya 365 kali dia mention jangan takut. Itu menurut gua Tuhan berusaha nyampein kalau setiap hari harusnya kita jangan takut. Pengharapan kita, apapun yang kita takutin harusnya kita serahin aja ke tangan Tuhan. Ya nggak sih? Iya benar. Haleluya. Kayak apa sih, pernah juga ada di satu ayat tapi gue lupa, tapi gue pernah dengar misalnya kayak marilah kepadaku semua yang letih dan Oh iya, maka ada Iya, harapan. beban berat itu udah jelas banget. Akhirnya kan kita balik lagi serahin sama Tuhan. Iya kan? iya, udah maksudnya Tuhan udah ngajak Iya gitu. kita, ya mana ini anakku yang overthink, mana Iya. yang takut, mana Yang yang khawatir. Betul, betul. Ya udah maksudnya biar aku saja, Tuhan aja udah sampai seini. Iya, dan biar biar aku memberikan apa sih? Kelegaan. Nah. Kelegaan itu dia. kita cuma bisa berserah sama berdoa doang itu. Serah bukan pasrah. Nah, Ya. Sekali lagi tuh, berserah bukan pasrah. Pasrah. Udah lah. Udah, nggak hidup putus. gua ini. pasrah sama aja kayak putus asa. Lu Iya, nggak ngeluarin usaha sama sekali. Nggak ada pengharapan sama nah, sekali. itu lu. Ada satu lagi, gue yang biasa, gue kalau misalnya udah overthinking banget, gue udah pikiran gue udah kacau sendiri, gue biasanya menyibukkan diri sama olahraga. Tapi itu sih benar-benar Oh, bisa tuh cara mengatasinya menyibukkan diri ya. lebih produktif lah. Mm-mm. Jadi lu Produktifin hidup apa sih? tuh. Ke distract. Distraction namanya, pengalian isu. Maksudnya ya betul dialihkin, misalnya biar lu tidak terlalu takut overthink gitu, lu kayak ya lu misalnya main game, Iya. nonton TV, atau lu jalan-jalan, refreshing. Wah, itu banyak banget solusinya Iya, itu. Kayak ke pantai ya Iya. contohnya. Iya. Pantai ke gunung juga bisa dong. Oh, iya dong. Anda anak pantai. Nah, itu sih banyak banget. Lu kayak baca buku, banyak banget tuh Iya, solusinya. banyak. Jadi kesimpulannya setiap ada masalah pasti ada solusinya. Benar. Betul sekali. Di saat lu datang ke Tuhan, di saat lu serahin segala ketakutan lu, di situ Tuhan kasih kelegaan. Jadi gue ingetin sekali lagi, tetap datang ke Tuhan, jangan pernah ragu buat baca Alkitab. Betul. Karena kita lihat sendiri isinya bener-bener nguatin kita gitu, secara mental dan secara roh juga. Iya, benar. Oke guys, mungkin itu aja kali ya, Iya, itu pembahasan udah. kita. Lumayan berat banget nih Ya, pembicaraannya. parah. Iya sih, jadi kayak itulah. Iya gitu lah, kayak gitu guys. Oke guys, sekian aja pembahasan kita untuk topik kali ini. Topik kali ini, yes. Tetap saksikan dan nantikan topik-topik yang berikutnya. Yang pasti hot. Yang Aduh. Yang pasti berbobot dan tetap selalu mengandalkan Tuhan dan berserah Amin. sama Tuhan. Jangan lupa persiapkan diri untuk besok. Iya. Besok gereja di Iya, malam betul. minggu, jangan terlalu tidur larut malam. Oke. Oke. See you guys on the next topic. Bye bye. Bye. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video kita. Like dan share ke teman-teman kalian semua. Komen di bawah tentang topik atau pertanyaan yang ingin kita bahas. Dan jangan lupa berdoa, siapkan hati untuk besok. See you guys on church. Bye. Tuh, kayak gini.